Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Para pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki 1 Ramadan 1443 Hijriah. Senang sekali rasanya hati kita semua, gembira sekali kita semuanya. Allah berikan kepada kita insyaallah kesehatan, keafiatan, dan kita berdoa mudah-mudahan 1 bulan Ramadan ini penuh kita sehat, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, ibadah wajib kita tunaikan, ibadah sunnah kita sempurnakan, sampai pada akhirnya nanti di akhir Ramadan kita mampu untuk melakukan nilai-nilai berbagi rezeki dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, dan kita bertakbir menyudahinya dengan Idul Fitri. Saudara-saudaraku, para jamaah wasliyun dan wasliyat se-Indonesia, serta para pemirsa yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya bahwa ayat ini diturunkan di Madinah, bukan di Makkah. Itu artinya bahwa perintah puasa ini terjadi ketika sudah berada di Madinah. Dan itu artinya bahwa di Makkah belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji. Karena memang ketika Rasul berada di Madinah, di Makkah, perintah-perintah syariat itu belum menjadi satu kewajiban mutlak. Ketika di Makkah konsentrasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang selalu kita dengar dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana manusia merasakan dirinya sebagai manusia, bagaimana manusia tahu bahwa dia adalah makhluk Allah. Dan oleh sebab itu diajarkan kepada mereka akidah mentauhidkan Allah. Diajarkan kepada mereka bagaimana menjadi manusia yang berakhlak,
sehingga disebutlah akhlakul karimah. Dan untuk itu Rasulullah adalah qudwah dan contoh kita semua. Sedangkan ayat tentang masalah puasa ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Karena itu maka ketika ayat ini diturunkan, pertanyaannya kapan itu perintah puasa? Di dalam catatan sejarah, perintah puasa itu diturunkan bersamaan dengan turunnya ayat ini adalah 2 tahun setelah Rasulullah berada di Madinah. Itu artinya usia Rasul kalau pindah usianya 53, maka ditambah 2 tahun menjadi 55. Itu artinya bahwa syariat puasa itu diwajibkan setelah 2 tahun pindah ke Madinah. Kemudian pada sambungan ayat berikutnya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu asyam, berpuasa. Bahwa perintah puasa ini adalah merupakan kewajiban. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian saudaraku, bagi kita yang beriman, wajib hukumnya kita melakukan ibadah puasa atau asyam. Ma makna asyam? Apa yang disebut dengan asyam? Selalu kita menyatakan asyam bimakna imsak. Imsak itu bukan berarti mendengar sesuatu ketika waktu subuh. Itu imsak, itu waktunya. Imsak itu maknanya adalah menahan, memanage, mengatur diri kita, mengatur hawa nafsu kita. Secara fiqhiyah adalah menahan diri dari yang membatalkan ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, menyangkut makan, minum, dan hal-hal yang lain. Tetapi pada prinsipnya kita sebagai orang yang beriman, kita kepengen puasa kita tidak sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tapi saya ingin mengajak kita menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Bukan puasa orang awam, tetapi sudah masuk kepada puasa khas. Kalau bisa menjadi puasa yang khususul khusus atau puasa yang lebih berkualitas. Maka salah satu syaratnya adalah tidak hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi menjaga diri, memanage diri dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa itu sendiri. Kita tahu misalnya riba, marah, membicarakan aib orang lain, berdusta, melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Ini adalah bahagian tugas kita imsak menjaga itu. Oleh sebab itulah bagi saudaraku wasliyun dan wasliyat, saya yakin dan hakul yakin, kita ini sudah setiap tahun berpuasa. Setiap tahun berpuasa. Saya sekarang berusia 57, 58. Berarti lebih kurang 51 kali barangkali atau 52 kali sudah puasa. Karena sejak 6 tahun atau malah 5 tahun barangkali kita sudah disuruh ayah kita berpuasa. 52 kali atau 51 kali sudah berpuasa. Tentunya kita ingin puasa kita setiap tahun baik dan lebih baik. Sejalan dengan pertambahan usia kita. Sejalan dengan pertambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kita berpuasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang berkualitas. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa itu pernah sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenallah ada puasa Nabi Daud alaihissalam. Yang populer adalah puasa Nabi Daud. Sehingga dia menjadi puasa sunnah yang favorit bagi kita semua. Saudaraku, Nabi Daud itu dia nabi, dia rasul, dia raja. Tetapi yang luar biasanya apa? Kalau 1 tahun itu 360 hari atau 365 hari misalnya dari hitungan kalender Masehi, kalau kalender Hijriah 354 hari, maka setengah dari setahun itu dia berpuasa. Kenapa? Karena puasanya 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak puasa.
Dia orang kaya, dia raja, dia nabi. Setengah dari hidupnya itu puasa. Kita hanya 1 bulan. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan. Kapan itu? Syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan. Nah, saudaraku sekalian, Nabi Daud alaihissalam, pelaksanaan saum Nabi Daud itu akhirnya menjadi saum sunnah bagi kita semuanya. Ada lagi puasa sebelumnya, misalnya puasa yang terjadi bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin jarang diproklamirkan atau jarang dibicarakan. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab lama, maka akan kita dapati ternyata zaman Nabi Sulaiman juga ada saum. 3 hari berpuasa, 3 hari tidak berpuasa. Artinya setengah hidupnya juga berpuasa, setengah hidupnya tidak berpuasa. Padahal dia Nabi, dia Rasul, dia paling kaya di dunia. Dia bisa berbicara dengan makhluk yang lain. Bagaimana dengan kita yang hanya masyarakat biasa, orang biasa-biasa saja. Hanya 1 bulan saja ngeluhnya banyak. 1 bulan saja, Allahu Akbar, luar biasa. Nah, masih ada yang lain? Masih. Kita lihat dalam Al-Quran misalnya, puasa ibu kita Maryam. Puasa Maryam itu tidak hanya mempuasakan makan dan minum, tapi dia puasa tidak berbicara. Tidak berbicara. Malah dalam beberapa kitab yang pernah kita baca, beliau puasa 1 pekan, 1 pekan berbuka. Artinya beliau itu juga melakukan puasa yang luar biasa. Setengah hidupnya berpuasa, setengah hidupnya tidak berpuasa. Nah, kalau ibu-ibu muslimat, wanita-wanita kepengen melihat bagaimana wanita muslimah yang sesungguhnya, belajarlah kepada ibu kita, Ibu Maryam. Bagaimana ia ketika hamil anaknya Nabi Isa alaihissalam, dia tidak hanya puasa batin, tidak hanya puasa lahir, dia puasa mempuasakan, tidak berbicara. Supaya generasi yang lahir dari kandungannya adalah generasi yang selektif terhadap pembicaraan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika puasa ini disikapi dengan keimanan yang kuat. Ketika puasa ini kita menelusuri puasa nabi-nabi sebelumnya, bicara sejarah. Dan ketika puasa ini kita lakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Jaminannya adalah kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Para pemirsa yang saya muliakan, wabil khusus jamaah wasliyun dan wasliyat dimanapun kita berada, kegembiraan kita hari ini sudah tertebus. Setelah 2 tahun barangkali saum kita, puasa kita terganggu dengan ujian Allah, virus COVID-19. Hari ini kita jawab itu semua dengan meluapkan kegembiraan itu, dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudaraku, bulan puasa tidak hanya disebut dengan syahrus syam, tapi bulan puasa atau bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul jihad. Jihad yang paling besar bukan hanya perang fisik, tapi jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah wasliyun dan wasliyat dimanapun Bapak dan Ibuku berada, Ramadan tidak sekedar syahrus syam, tapi Ramadan juga adalah syahrul jihad. Bukankah kita tahu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan yang disebut dengan perang Badar? Saudaraku, perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan, pada saat mana puasa pertama terjadi bagi umat Islam. Ingat, usia Rasul 55 tahun, tapi beliau masih memegang kendali sebagai pimpinan peperangan. Lebih kurang 314 orang umat Islam berjuang melawan lebih kurang 1.000 orang kaum musyrikin. Mereka pergi ke lembah Badar tanpa alas kaki. Ada yang hanya beralas kaki, ada yang tidak beralas kaki. Mereka dalam keadaan saum. Ingat saudaraku, bulan ini disebut dengan syahrul jihad. Ada peristiwa yang kedua Ramadan juga adalah disebut dengan Fathu Makkah.
di mana pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. 100.000 umat Islam dari Madinah masuk ke kota Makkah. Orang-orang kaum musyrikin di Makkah tanpa perlawanan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saudaraku, saat ini umat Islam di Eropa berbondong-bondong memasukkan dirinya ke dalam Islam. Saya secara pribadi menyaksikan di London ada satu masjid yang berasal dari rumah ibadah orang lain. Saya menyaksikan sendiri banyak rumah ibadah orang lain yang kosong. Artinya apa? Afwaja, mereka sudah mulai datang memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan berbondong-bondong. Karena itu jangan merasa cemas, jangan merasa gundah gulana, saudaraku. Hari ini Islam harus kita buktikan menjadi agama terbaik, menjadi contoh terbaik dari perilaku kita. Dengan demikian, masyarakat yang sekarang pengen menjadi orang yang memeluk Islam akan semakin meningkatkan keyakinannya kepada Islam. Kapan itu terjadi Fathu Makkah? Terjadinya di bulan Ramadan. Peristiwa Konstantinopel, seorang anak muda berusia 21 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih. Perjuangan melepaskan Konstantinopel itu dimulai dari bulan Jumadil Ula sampai endingnya pada bulan Ramadan. Peristiwa itu tercatat dalam sejarah yang luar biasa. Ingat saudaraku, Indonesia pun merdeka juga terjadi di bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 itu adalah hari Jumat di bulan Ramadan. Karena itu saya ingin mengatakan kepada kita, Ramadan adalah syahrul jihad, bulan perjuangan. Maka tidak ada kamusnya orang-orang wasliyah, umat Islam secara umum menjadikan Ramadan loyo, letoy, lemas. Tidak. Umat Islam harus semangat. Ini bulan perjuangan. Langkahkan kakimu menuju masjid. Di pagi buta datanglah engkau ke masjid. Langkahkan kakimu di malam-malam Ramadan. Tidak hanya di awal-awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, dan jauh lebih penting di akhir Ramadan. Hilangkan tradisi di mana 10 pertama ramai masjid, 10 kedua sudah mulai menurun, 10 ketiga sudah mulai ditinggalkan. Saudaraku, jamaah wasliyin dan wasliyat, ayolah justru di akhir-akhir Ramadan tingkatkan. Ini syahrul jihad. Ketika sahabat pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan, raja'na min jihadil ashar. Kita pulang dari perang yang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah perang ini perang yang besar? Rasul mengatakan, jihadil akbar wahia jihadun nafs. Perang yang paling besar itulah perang melawan hawa nafsu. Saudaraku, kita hari ini menghadapi perang hawa nafsu yang luar biasa. Saya ingin mengatakan begini, bulan puasa itu hanya 1 bulan dalam setahun. Salat kita yang 5 waktu itu lebih kurang hanya 1 jam dari 24 jam yang ada. Maknanya adalah durasi ibadah kita tidak banyak. Hanya sebulan untuk menyelesaikan 11 bulan yang akan datang. Salat kita hanya 1 jam untuk menyelesaikan 23 jam berikutnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, durasi salat kita sedikit, durasi puasa kita sedikit. Tapi yang paling menentukan adalah kontribusinya, hasil dari salat itu, hasil dari puasa sebulan itu harus mampu menjadikan 11 bulan ke depan menjadi bulan terbaik bagi kita. Karena itu saya ingin mengatakan begini, biarlah hidup kita hanya 50 tahun, 60 tahun, atau taruhlah 70 tahun. Tapi tolonglah durasi yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun itu, durasinya tidaklah lama. Tapi saya berharap kita dikenang orang seumur hidup. Itulah yang disebut dengan durasi sedikit, tapi kontribusi luar biasa. Itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada kita. Hanya 2 tahun 3 bulan beliau berkuasa. Tapi sampai sekarang kenangan itu diingat orang. Di zamannya memerintah, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Tapi justru semuanya
menunaikan zakat. Karena itu hari ini saudaraku, jabatan yang engkau miliki hari ini, biarlah durasinya sedikit, tapi bermanfaat banyak kepada orang lain. Tidak perlu Anda berlama-lama menerima sebuah jabatan ketika jabatan itu tidak punya kontribusi yang banyak bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan jihadul akbar, wahia jihadun nafs, menahan dan memanage kita punya nafsu. Yang ketiga saudaraku, saya ingin mengingatkan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Yang lain disebut dengan Ashhurul Ma'lumat, Ashhurul Hurum. Tapi Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran pasti istimewa. Karena itulah keistimewaannya apa? Diturunkan Al-Quran. Dan ingat saudaraku, satu-satunya mukjizat yang tinggal hari ini adalah Al-Quran. Karena itu bersyukurlah kita. Allah takdirkan Ramadan itu kita masih berada di dalam. Ramadan diturunkan awal dari Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita kenal dengan malam nuzul Al-Quran. Injil juga diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur juga diturunkan di bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Suhuf Ibrahim diturunkan pada bulan Ramadan. Bedanya Al-Quran diturunkan beransur-ansur selama lebih kurang 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Makkah lebih kurang 86 surah. Kemudian 10 tahun di Madinah lebih kurang 28 surah menjadi 114 surah. Maka sekarang endingnya adalah saya, kita, siapapun hari ini yang masih hidup, ayolah hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tidak hanya karena kebetulan Ramadan, tapi jauh sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan. Khatmul Quran syahran wahidan. Khatamkanlah Al-Quran itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan itu berarti 30 hari. Berarti Quran itu 30 juz. Itu artinya sesungguhnya harusnya bukan karena Ramadan, tapi jauh sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, harusnya kita mengkhatamkan Al-Quran itu 1 juz 1 hari. Supaya 1 bulan itu sekali khatam Al-Quran. Insya Allah di Ramadan ini saya yakin saudaraku semua bisa lebih dari 1 kali. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Tapi jauh lebih penting adalah sebelum kita khatamkan, tentu kita akan menancapkan nilai Al-Quran ke dalam diri kita sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang kita yakini kebenarannya dan itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini berada di tangan kita, berada di hati generasi kita. Sebagai wasliun dan wasliat, tentunya saya ingin menghimbau kita semua beberapa hal. Yang pertama, bagi para da'i yang hari ini menjadi imam di masjid-masjid, tolonglah menjadi imam yang terbaik bagi jamaah kita. Maknanya begini, kalau ada salat yang lebih baik, kenapa mesti buru-buru? Kalau ada bacaan Quran yang terbaik, kenapa mesti kita baca dengan buru-buru? Misalnya saja ketika membaca suratul Fatihah. Alangkah indahnya kalau kita membacanya dengan berhenti pada wakaf-wakaf. Karena setiap kita berhenti pada wakaf-wakafnya, tentulah ada dialog di antaranya. Misalnya saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memuji. Tetapi mungkin karena kebiasaan di masyarakat kita, sehingga suratul Fatihah hanya dibaca 1 nafas. Menurut kita sudah bagus, tetapi alangkah indahnya yang bagus itu disempurnakan menjadi lebih bagus. Yang kedua, saudaraku, kepada para imam, para khatib, para penceramah, maka nilai-nilai Al-Quran, ayo kita gali dengan baik dan tuntas. Karena apa? Karena sesungguhnya umat kita hari ini diperlukan pencerahan yang terbaik. Karena itulah Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maknanya supaya kita, hidup kita, anak kita, generasi kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah, simple sekali.
yang disebut dengan misalnya nawwiru manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan salat dan Al-Quran. Atau khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu saya berterima kasih kepada para qari, berterima kasih kepada para hafiz, berterima kasih kepada guru-guruku di Al-Jami'atul Wasliyah khususnya yang telah mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, yang telah mengajarkan kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin secara materi kita tidak mendapatkan banyak finance dari situ, tidak mendapatkan gaji dari situ, tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan insya Allah limpahkan kepada kita, bagi kita orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Yang terakhir saudaraku, 10 malam terakhir Ramadan jangan pernah dilupakan. Ingat 10 malam terakhir Ramadan, sebuah hadis yang saya bacakan di awal tadi. Man qama Lailatul Qadar, siapa yang mendirikan ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Puasa saja diampunkan, menghidupkan puasa diampunkan. Apalagi kita rebut itu yang namanya malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allahu Akbar. Lebih baik dari 1000 bulan. Ayolah kita tunggu hadirnya Lailatul Qadar. Karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tradisi mudik silakan saja, tetapi jangan karena tradisi mudik itu menghilangkan ibadah kita di 10 malam terakhir Ramadan. Persiapan untuk Idul Fitri silakan saja, tetapi jangan sempat menghilangkan nilai-nilai kekhusyuan kita di 10 malam terakhir Ramadan. Bukankah kesempurnaan Ramadan ini kita akan dapatkan ketika di akhir-akhir Ramadan? Saya berharap semua kita menjaga nilai-nilai ini. Karena itu, buatlah agenda Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Subuh hari setelah mengikuti tausiah di masjid, atau setelah kita berdakwah kemana-mana, peganglah Al-Quran. Ketika duha, tunaikanlah salat duha. Ketika zuhur, tunaikanlah secara berjamaah. Menjelang asar, menjelang maghrib, sambil menunggu berbuka puasa, Anda mendengar tausiah seperti ini. Tapi sebelumnya itu bukalah Al-Quran. Setelah kita berbuka puasa, janganlah kita berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Tarawih jangan ditinggal. Kemudian setelah tarawih, ikutlah mendarus Al-Quran. Di desa-desa, khususnya di Sumatera Utara, mendarus Al-Quran masih ada di masjid-masjid. Sesibuk-sibuknya kita saudaraku, sempatkanlah untuk hadir di majlis di mana saudara-saudara kita mentadarus Al-Quran. Kalaupun kita tidak ikut bertadarus, minimal kita hadir di sana, menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan syiarnya dakwah Islam. Yang ketiga, ajaklah anak dan istri kita untuk menghidupkan Ramadan dengan kelembutan hati, dengan penuh persaudaraan, dengan penuh saling mengayomi antara satu dengan yang lain. Berbagi rezekilah dengan tetangga, berbagi rezekilah dengan guru-gurumu, berbagi rezekilah dengan duafa kita. Sesungguhnya baginda Rasul di Ramadan itu bersedekah lebih cepat, lebih kencang dari angin bertiup. Subhanallah. Karena itu jadikan tangan kita di atas, bukan tangan kita di bawah. Inilah barangkali beberapa yang dapat saya sampaikan kepada saudaraku semua. Mohon maaf atas nama saya, Dr. Haji Mashhuril Khamis, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jami'atul Wasliyah, meminta kemaafan dari kita semua atas sikap tingkah yang kurang baik. Saya mewakili seluruh pengurus besar Al-Wasliyah menyampaikan marhaban ya Ramadan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.